Di suatu tempat di planet ini, tersembunyi sebuah rahasia yang telah bertahan ribuan tahun. Sebuah tembok kuno yang mengurung ancaman terbesar peradaban manusia. Siapa yang membangunnya? Mengapa dibangun? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terkunci di baliknya? Mari kita buka kitab suci Al-Quran, Surah Al-Kahfi, di mana Allah mengisahkan tentang seorang pemimpin agung, Zulkarnain. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Qs Al-Kahfi 83. Zulkarnain melakukan perjalanan ke 3 penjuru dunia, dan di perjalanan terakhirnya dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bolehkah kami membayarmu imbalan agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dengan bantuan masyarakat setempat, Zulkarnain membangun pertahanan terhebat dalam sejarah manusia. Langkah 1, dia meminta mereka membawakan potenggen besi. Langkah 2, hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung. Langkah 3, dia pun meminta, tiuplah api itu hingga ketika besi itu sudah menjadi api. Langkah 4, dia berkata, bawalah tembaga cair kepadaku agar kutuangkan ke atasnya. Hasilnya sebuah tembok yang tidak bisa didaki dan tidak bisa ditembus. Tapi Zulkarnain tahu tembok ini hanyalah perlindungan sementara. Dengan kerendahan hati, dia berdoa, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Kata-kata nubuat ini akan tergenapi di akhir zaman. Di mana lokasi tembok ini? Ulama berbeda pendapat. Beberapa mengatakan di kawasan Kaukasus antara Rusia dan Georgia. Yang lain menyebut di Cina atau bahkan di balik Laut Kaspia. Yang pasti, tembok ini bukan tembok besar China. Ini adalah struktur yang sama sekali berbeda. Dibangun dengan teknologi yang bahkan mengagumkan untuk zaman sekarang. Tapi cerita ini baru permulaan. Apa yang sebenarnya ada di balik tembok itu? Makhluk seperti apa Yajuj dan Majuj itu? Mengapa mereka begitu ditakuti? Bersiaplah untuk show. Sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana Zulkarnain membangun tembok pertahanan terhebat dalam sejarah. Kini, saatnya mengungkap siapa sebenarnya makhluk yang terkunci di baliknya. Berdasarkan hadis syahih Rasulullah, inilah karakter fisik mereka yang mengerikan. Ciri 1, wajah lebar dan mata kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah bersabda, Yajuj dan Majuj memiliki wajah yang lebar, mata kecil, dan rambut merah. Ciri 2, postur tubuh variatif, beberapa sangat pendek, beberapa sangat tinggi. Variasi yang membuat mereka adaptif untuk segala medan. Ciri 3, kekuatan fisik luar biasa. Mereka mampu menghancurkan tembok dengan tangan kosong dan gigi mereka. Inilah fakta yang paling mengerikan. Jumlah mereka. Fakta 1, siklus hidup cepat dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Majuj mati, dan yang terakhir dari mereka mati dalam keadaan masih bayi di buayan. Fakta 2, rasio kelahiran mengerikan. Bayangkan, 999 dari 1000 keturunan adalah Yajuj dan Majuj. Hanya 1 yang manusia normal. Fakta 3, jumlah akhir tak terbayangkan. Jika populasi dunia saat ini 8 miliar, jumlah mereka diperkirakan mencapai triliunan. Lalu, bagaimana kehidupan dan karakter mereka? Karakter 1, perusak bawaan mereka lahir dengan insting merusak. Setiap tanaman, setiap bangunan,
akan mereka hancurkan. Karakter 2, kanibal dan pemakan segala, mereka memakan apa saja, tumbuhan, hewan, bahkan sesama mereka sendiri. Karakter 3, tidak kenal peradaban, tidak ada bahasa, tidak ada budaya, tidak ada teknologi, murni insting penghancuran. Apakah ada bukti sejarah tentang mereka? Bukti 1, catatan China kuno. Manuskrip kuno China menyebut suku barbar utara dengan ciri-ciri mirip Yajuj dan Majuj. Bukti 2, legenda suku-suku kuno, bangsa Mongol, Viking, hingga suku-suku kuno memiliki legenda tentang manusia penghancur. Bukti Sri, penemuan genetika penelitian. DNA modern menemukan gen unik di kawasan Kaukasus yang tidak match dengan manusia modern manapun. Kini kita tahu siapa musuh kita. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung. Kapan mereka akan dilepaskan? Bagaimana prosesnya? Dan bisakah manusia modern menghentikan mereka? Setelah mengenal musuh, kini saatnya memahami kapan dan bagaimana mereka akan dilepaskan. Ini bukan lagi teori. Ini adalah nubuat yang sedang menunggu waktunya. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan berdoa kepada Allah. Dan saat itulah tembok mulai retak dari Nawas bin Samen radhiyallahu. Lalu Allah mewahyukan kepada Isa, "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya." Pelepasan mereka tidak terjadi sekaligus, tapi bertahap seperti air bah yang mulai merembes. Fase 1, lubang kecil mereka mulai menggerek dengan gigi dan kuku. Lubang sebesar jari muncul. Fase 2, ekspansi masif. Malam ini lubang sebesar jari, besok sebesar kepalan, lusa sebesar badan manusia. Fase 3, banjir besi. Dan akhirnya pelepasan total. Triliunan makhluk membanjiri permukaan bumi. Lalu, bagaimana strategi penghancuran mereka? Target 1, sumber air dunia. Mereka minum air danau Tiberius hingga habis dalam semalam. Sumber air terbesar Timur Tengah mengering. Target 2, infrastruktur global. Mereka menghancurkan bukan dengan teknologi, tapi dengan jumlah yang tak terhingga. Target 3, sistem pangan dunia. Ladang-ladang gandum, peternakan, perkebunan. Semua dilahap habis. Bagaimana respons peradaban modern? Militer gagal total, senjata nuklir tidak efektif. Drone tidak cukup. Mereka terlalu banyak dan tersebar terlalu luas. Pemerintah kolaps. New York, London, Tokyo, semua tumbang dalam hitungan minggu. Teknologi tidak berdaya. Kecerdasan buatan, senjata laser, pertahanan canggih, semua tidak berarti menghadapi lautan manusia. Di tengah kehancuran total, ada satu tempat perlindungan. Perlindungan ilahi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Akan ada di akhir umatku orang-orang yang terus berlindung di Baitul Maqdis." Doa penyelamatan. Mereka tahu hanya satu yang bisa menyelamatkan. Doa kepada Sang Pencipta. Dan di puncak keputusasaan, ketika segalanya tampak hilang, terjadi keajaiban yang akan mengubah segalanya. Inilah saat-saat paling kritis dalam sejarah manusia. Nabi Isa alaihissalam bersama kaum beriman yang tersisa terkepung di Bukit Der. Di bawah mereka, lautan makhluk penghancur yang siap melahap sisa-sisa peradaban. Wahai Rasulullah, apakah ada harapan untuk kita? Mereka terlalu banyak. Nabi Isa alaihissalam tenang dan penuh keyakinan, "Ya Allah, cukupkanlah untuk kami." Di puncak ketidakberdayaan, di saat senjata
dan teknologi sudah tak berarti. Nabi Isa alaihissalam menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Nabi Isa alaihissalam, "Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan mereka. Ya Allah, cukupkanlah untuk kami dari kejahatan mereka." Dan saat itulah mukjizat terbesar terjadi. Allah mengabulkan doa Nabi Nia dengan cara yang tak terduga. Mekanisme kehancuran dari Nawas bin Saman, roh. Lalu Allah mengirim alat telat ke leher mereka. Maka di pagi harinya, mereka binasa semuanya serentak, seperti matinya satu jiwa. Proses kematian massal. Sebuah wabah misterius menyerang tepat di leher mereka. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang selamat. Dan esok paginya, dunia yang sebelumnya riuh oleh teriakan perang, kini sunyi senyap. Hanya angin yang bersiul melintasi miat-miat bergelimpangan. Subhanallah, mereka semua mati. Nabi Isa alaihissalam, inilah janji Allah. Dan janji Allah itu benar. Lalu dimulailah proses pembersihan terbesar dalam sejarah. Tahap 1, penguburan massal. Kaum beriman melemparkan mayat-mayat itu ke laut dan mengubur mereka dalam lubang-lubang besar. Tahap 2, restorasi bumi-bumi yang sempat rusak parah mulai memulihkan diri. Allah mengirim hujan yang menyuburkan kembali tanah. Tahap 3, era kedamaian dunia memasuki periode damai terakhir sebelum kiamat benar-benar tiba. Kisah Yajuj dan Majuj bukan sekadar cerita menakutkan tentang akhir zaman. Ini adalah pelajaran abadi tentang pelajaran 1. Kekuasaan mutlak Allah sebesar apapun teknologi manusia, sebanyak apapun senjata modern, semua tak berarti di hadapan kehendak Allah. Pelajaran 2. Kekuatan doa di saat paling gelap. Doa tulus dari hati yang ikhlas mampu mengubah segalanya. Pelajaran 3. Persiapan iman, bukan persiapan senjata atau bunker yang utama, tapi persiapan iman dan ketakwaan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. QS Al-Anbiya 16. Wahai saudaraku, mari kita persiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan, bukan dengan kepanikan, tapi dengan amal saleh. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. QS Alam Nashrah 5-6.